Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama jajarannya, yang terhormat Menteri Bappenas Republik Indonesia bersama jajarannya, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Karena masih dalam suasana Lebaran dan di mana kali ini pertama kita bersalam-salaman secara virtual karena kebijakan physical distancing, kami fraksi Partai Demokrat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bagi seluruh hadirin yang berada dalam ruangan ini maupun yang hadir secara virtual. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita semua senantiasa menyegurahkan kesehatan serta bangsa Indonesia segera bangkit dari segala persoalan yang ditimbulkan akibat COVID-19. Dalam kesempatan siang hari ini, izinkan kami menyampaikan pandangan atas keterangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijaksanaan fiskal RAPBN tahun anggaran 2021. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2021 disampaikan sebagai landasan dalam penyusunan RUU APBN tahun 2021 mendatang, yang nantinya akan menjadi acuan bersama bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini telah diatur dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 178 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penularan COVID-19 saat ini masih sangat tinggi. Data per 14 Juni 2020, 38.277 kasus COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia, dengan rata-rata penambahan sekitar 1.000 kasus per hari. Dan tercatat sebanyak 7.945.128 kasus COVID-19 di seluruh dunia. Di tengah kasus COVID-19 yang sangat tinggi dan kurva yang masih menunjukkan tren peningkatan, saat ini dicanangkan kondisi transisi new normal atau tatanan hidup baru. Pelaksanaan new normal hendaknya dilakukan secara hati-hati dan selektif dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hendaknya kebijakan diterapkan harus tegas dan tidak ragu-ragu. Pemerintah juga harus mengantisipasi adanya lonjakan kasus dan gelombang kedua, second wave, mengingat kita belum mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Di sisi lain, kondisi perekonomian global pun masih terguncang dan mengalami tekanan yang sangat deras. Pandemi COVID-19 yang awalnya adalah masalah guncangan terhadap kesehatan masyarakat berskala global, kemudian berkembang menjadi ekonomi wide shock. Amerika, Tiongkok, dan Eropa juga merasakan dampak negatif yang ditimbulkan. Amerika sendiri saat ini menghadapi mimpi buruk mencuatnya isu rasial yang saat ini dikenal dengan Black Lives Matter, memicu aksi demonstrasi di dalam negeri. Kondisi ekonomi Tiongkok dan Eropa juga menurun secara signifikan. Krisis kesehatan telah menjadi ancaman utama bagi stabilitas sosial di negara-negara ini. Selain itu, ketegangan akibat perang minyak antara Saudi Arabia dan Rusia juga turut mewarnai ketidakpastian pasar. Di dalam negeri sendiri juga ikut terkena imbas dari pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 telah memberikan dampak ketidakpastian dalam perekonomian nasional. Perekonomian terganggu dari kedua sisi, baik permintaan maupun penawaran. Penurunan demand terjadi akibat pembatasan sosial yang menurunkan aktivitas konsumsi. Di sisi lain, supply juga terhambat akibat melemahnya aktivitas produksi, sehingga tidak dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan lesunya kegiatan usaha, UMKM, dan korporasi terdampak. Lonjakan pengangguran, daya beli masyarakat rendah, kemiskinan bertambah, dan jumlah
penduduk miskin meningkat. Namun di tengah situasi ini, secara makro masih tetap terselip kabar baik, di mana ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di kisaran angka 3%, walaupun masih jauh dari harapan. FPD mengingatkan pemerintah agar saat ini fokus mengatasi isu kesehatan dan menyelamatkan nyawa rakyat di era pandemi COVID-19. Namun, ekonomi masih bisa tetap bergerak jika pemerintah menentukan skala prioritas. Saat ini, pemerintah bisa mengambil beberapa sektor utama sebagai lokomotif pergerakan ekonomi nasional, seperti sektor pangan, komunikasi dan digital, industri manufaktur, industri obat dan farmasi, industri jasa kesehatan, jasa ekspedisi barang. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, pemerintah telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijaksanaan fiskal tahun 2021 dalam rapat paripurna tanggal 12 Mei 2020. Dalam paparan tersebut, diharapkan bahwa tahun 2021 Indonesia sudah mulai memasuki masa pemulihan pandemi, serta babak pemulihan ekonomi, melakukan reformasi sektoral dan fiskal dengan tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Tahun 2021 adalah transisi ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat menstimulasi perekonomian dengan menjaga daya beli masyarakat atau key buying strategis. FPD berharap agar pemerintah mengambil kebijakan yang pro-growth, pro-pertumbuhan, pro-pur, pro-pengentasan kemiskinan, dan pro-job, pro-penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini mengadaptasi dari kebijakan yang diambil oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang telah berhasil menyelamatkan negara dari ancaman krisis global yang merupakan imbas dari krisis subprime mortgage tahun 2008. Pemerintah juga harus berupaya keras membuat berbagai terobosan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 dan dampak negatif yang ditimbulkan. Tidak bisa bisnis as usual, dan hal tersebut harus tercermin pada indikator APBN yang disusun secara konsisten dan akurat. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, setelah membaca, mempelajari, dan menganalisa paparan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 yang telah disampaikan oleh pemerintah, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan catatan krisis sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan asumsi ekonomi makro tahun 2021. A. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang diasumsikan sebesar 4,5 sampai 5,5%, kita harus tetap optimis. Namun apakah mungkin pertumbuhan ekonomi bisa tercapai setinggi itu? Karena tahun depan diperkirakan ekonomi masih dalam proses pemulihan. Apalagi pandemi COVID-19 telah menghantam aktivitas ekonomi dari supply dan demand. Sangat terasa saat ini, masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan. Banyaknya pengangguran terjadi, baik dari pekerja formal maupun non-formal, seperti buruh harian di kota yang akhirnya pulang kampung, pengemudi angkutan online, hampir semua sektor terdampak, termasuk UMKM di daerah yang banyak gulung tikar. Mereka ini adalah penopang ekonomi rakyat, karena pertumbuhan Indonesia ditopang oleh konsumsi. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi, menjaga ekonomi tetap bergerak, menahan laju peningkatan pengangguran, serta melakukan perbaikan kondisi perekonomian domestik yang berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan melakukan dorongan peningkatan konsumsi dan investasi. Karena ekonomi kita saat ini bergantung pada usaha pemerintah dalam penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi di masa transisi ini. B. Target inflasi 2021 yang diproyeksi 2 sampai dengan 4%. Perlu terus dijaga dan dikendalikan. Fraksi Partai Demokrat meminta agar pemerintah pusat maupun daerah tetap menjaga koordinasi yang baik dengan Bank Indonesia melalui TPID yang telah terbentuk di daerah untuk terus memantau dan menjaga stabilitas harga. C. Nilai tukar yang diproyeksikan pemerintah tahun 2021 berada pada kisaran
14.900 sampai dengan 15.300 per dolar Amerika. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa asumsi nilai tukar yang diproyeksikan pemerintah merupakan angka yang realistis di tengah proses pemulihan ekonomi seluruh dunia. Setiap negara akan mengurangi permintaan impornya. Dampaknya adalah melambatnya ekspor dan berkurangnya cadangan devisa hasil ekspor. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat menjaga momentum aliran masuk modal asing, baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio sebagai sumber penerimaan devisa untuk memperkuat nilai tukar terhadap mata uang negara lain. D. Suku bunga SPN 3 bulan yang digunakan sejak 2011 telah berakhir 2021 dan digantikan dengan suku bunga SBN seri 10 tahun pada kisaran 6,67% sampai dengan 9,56%. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa asumsi tingkat suku bunga SBN 10 tahun tersebut cukup realistis dengan situasi ekonomi global yang melambat dan penuh dengan resiko. Peningkatan suku bunga SBN tentunya akan menambah beban pembayaran bunga utang pemerintah. Oleh karena itu kami berharap pemerintah dapat mencari sumber pembiayaan dengan bunga serendah mungkin sehingga dapat mengurangi beban APBN. Pergerakan harga minyak mentah Indonesia ICP tahun 2021 yang berada pada kisaran 40 sampai dengan 50 dolar per barel tidak terlepas dari pengaruh harga minyak dunia. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah cermat dalam melakukan perhitungan ICP dan nilai tukarnya serta memperhatikan kondisi harga minyak dunia. Fraksi Partai Demokrat tidak ingin APBN tahun 2021 semakin dalam mengalami tekanan akibat perbedaan asumsi dan realisasi ICP yang berakibat pada penerimaan yang tidak stabil. F. Asumsi lifting minyak bumi tahun 2001 pada kisaran 677 sampai dengan 737 ribu barel per hari dan lifting gas pada kisaran 1085 sampai dengan 1123 ribu per setara minyak per hari. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah melakukan aktivitas eksplorasi yang masif sebagai kunci untuk mendukung peningkatan lifting minyak dan gas bumi. Pemerintah juga harus menjaga pasokan BBM dan gas untuk rumah tangga dan industri, serta penyalurannya terjaga dengan baik sampai ke daerah-daerah. Di sisi lain, target lifting yang seringkali tidak tercapai menandakan bahwa perlu adanya perbaikan tata kelola hulu migas ke depannya. 2. Berkaitan dengan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021. A. Secara umum, kinerja ekonomi tahun 2021 lebih baik dari 2020. Proyeksi postur APBN 2021 diperkirakan masih mengalami defisit di atas 3%, menunjukkan bahwa belanja pemerintah masih cukup dominan dalam proses pemulihan ekonomi. Sementara dari sisi penerimaan masih mengalami pemulihan dan belum dapat mencapai target yang maksimal. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk tetap mengedepankan aspek kehati-hatian dalam pengolahan APBN dengan mengukur resiko fiskal yang akan muncul di tahun mendatang. Terkait dua agenda besar pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2021, yakni recovery dan reformasi, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk memprioritaskan proses recovery sebelum menuju reformasi di tengah laju perekonomian yang saat ini terseok-seok akibat pandemi. B. Target penerimaan negara 2021 diperkirakan bakal mengalami penurunan. Pemerintah memasang rasio perpajakan pada APBN 2021 di kisaran 8,25 sampai dengan 8,63% terhadap PDB. Walaupun nilai itu lebih rendah dari postur APBN 2020 yang disepakati pemerintah bersama dengan Banggar DPR RI di kisaran 10 sampai dengan 10,57 sampai dengan 11,18% dari PDB, namun kenyataan penerimaan pajak mengalami shortfall cukup dalam akibat COVID-19 tidak bisa dihindari. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah agar memperhatikan target penerimaan yang dirasa cukup tinggi di masa transisi 2021. C. Pokok-pokok kebijakan fiskal 2021 mengenai kebijakan belanja negara. Pemerintah memperkirakan belanja negara pada kisaran 13,11 sampai dengan 15,17% dari PDB dengan fokus belanja prioritas untuk pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan fondasi untuk melakukan struktural transformation demi keluar dari middle income trap.
Fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar belanja pemerintah pada tahun 2021 mampu menstimulasi perekonomian demi meminimalisir dampak negatif pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah harus melakukan efisiensi pada bagian kebutuhan dasar, fokus terhadap belanja prioritas, serta memperkuat sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemantauan dan evaluasi juga harus terus diperkuat sebagai antisipasi dan mitigasi dampak yang timbul akibat terjadinya gejolak yang tidak diperkirakan sebelumnya. D. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah bijak dalam mengelola anggaran. Kami mendukung penuh fokus kebijakan pemerintah di tahun 2021 berupa proses pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Meskipun demikian, peningkatan efisiensi anggaran harus diperbaiki. Di antaranya, pengkajian anggaran kementerian lembaga untuk lembaga non-esensial dalam kebijakan mitigasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Prioritaskan anggaran untuk kementerian lembaga yang programnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung dan mengarah pada pemulihan ekonomi. Terhadap kebijakan fiskal, defisit anggaran 2021 direncanakan sebesar 3,21 sampai dengan 4,17% terhadap PDB. Pemerintah sebaiknya menghitung ulang komposisi fiskal untuk mengantisipasi situasi yang lebih buruk ke depan. Karena pelemahan pertumbuhan ini nantinya berpengaruh ke sektor penerimaan dan keseimbangan fiskal secara keseluruhan. Pemerintah harus menjaga angka defisit karena jika tembus di angka 6%, maka kondisi yang ditimbulkan bisa saja lebih berat dari krisis yang terjadi tahun 98 dan tahun 2008. Saat belajar dari pengalaman tersebut, proses recovery akibat krisis 98 dan membutuhkan waktu hingga 5 tahun. F. Rasio utang diperkirakan kisaran 36,67% hingga 37,97% terhadap PDB. Fraksi Partai Demokrat berharap peningkatan alokasi anggaran dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang sedang dilanda COVID, baik berupa bantuan sosial, keringanan perkreditan, maupun insentif perpajakan. Selain itu, fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk mengutamakan alokasi hutang luar negeri pada pembiayaan bantuan sosial dan kegiatan ekonomi produktif yang mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Penambahan surat utang negara harus memberikan multiplier effect. Yang menjadi konkren fraksi Partai Demokrat adalah suku bunga hutang yang harus tetap diperhatikan oleh pemerintah. Walaupun sovereign debit dapat dalam keadaan yang baik, yakni di bawah 60%, namun jangan sampai hutang ini menambah beban ke anak cucu kita. Karena perlu diingat, hutang yang kita pinjam harus dibayar di kemudian hari. Selain itu, keseimbangan primer dan utang yang membesar disarankan untuk dimoderasi dengan langkah-langkah efisiensi terhadap pengeluaran rutin pemerintah. G. FBD meminta pemerintah untuk mengkaji kembali target kebijakan penanganan middle income trap. Kebijakan penanganan MIT membutuhkan investasi manusia yang insentif dan memakan biaya yang cukup besar demi merubah perekonomian Indonesia dari resource-based economy menjadi knowledge-based economy. Di tengah krisis COVID-19 ini, fokus kebijakan baiknya ada pada penyelamatan nyawa dan sektor perekonomian. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mampu mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, pendapatan negara yang optimal, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang tepat juga diharapkan menjadi jurus jitu bagi perbaikan neraca keuangan pemerintah di tengah masa pandemi dan penanganan pasca pandemi COVID. Saudara pimpinan, anggota Dewan yang terhormat, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 untuk dijadikan dalam pembahasan di tingkat selanjutnya. Demikian pandangan fraksi Partai Demokrat yang kami sampaikan. Sebagai pelaksanaan dari fungsi budgeting, FPD akan senantiasa mendukung segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat yang dijalankan pemerintah untuk mengatasi krisis saat ini secara tepat, cepat, dan akuntabel. Harapannya tahun 2021 dapat kita jadikan momentum untuk transformasi perekonomian nasional agar mencapai tatanan sosial ekonomi yang lebih baik di masa yang akan datang. Mari kita selamatkan rakyat
dari ancaman COVID-19 dan mari kita selamatkan pula ekonomi Indonesia. Terima kasih. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.